Selamat pagi pemirsa. Ujian sistem keamanan data perbankan nasional mengalami titik nadir ketika layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami masalah atau error selama 4 hari sejak Senin sampai Kamis pekan lalu. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi baik online maupun offline. Nasabah yang akan bertransaksi harus gigit jari. Meski layanan BSI saat ini sudah kembali pulih pada Kamis pekan lalu, nasabah masih dihantui perasaan galau akan ancaman yang diduga dari kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0. Mereka mengaku telah melakukan serangan ke sistem layanan bank plat merah itu, BSI, sehingga membuat gangguan pada sistem perbankan BSI. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 15 Mei 2023 dengan tema Stop Serangan Cyber bersama saya Leonard Samosir. Para pemirsa Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui telepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sangat sehat. Ya. Sangat sehat ya. Termasuk sistem perbankan yang Abang pakai itu sehat juga? Mestinya sehat. Sehat juga. Ya. Tidak ada hack, tidak ada ransomware atau tidak ada malfunction, tidak ada ya? Ya, kalau sistem perbankan yang dihack itu betapa ruginya Republik ini. Itu dia. Kita akan bahas itu, Bang Gauden, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, hari Senin. Anda bisa lihat di harian Anda. Jokowi pilih galang relawan. Maksudnya pilih galang relawan berarti ada pilihan yang lain atau seperti apa maksud dari berita ini, Bang Gauden? Ya, memang ada pilihan lain, tapi Jokowi memilih menggalang relawan untuk mencari tahu siapa calon presiden maupun wakil presiden yang dikehendaki rakyat. Oh. Nah, untuk mengetahui aspirasi masyarakat, Jokowi menggalang relawan. Pilihan lain tentu saja yang konstitusional lewat partai politik. Partai politik mestinya mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian memajukan calon yang menjadi aspirasi masyarakat itu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bukan lewat relawan yang tidak diatur di dalam konstitusi. Kalau dalam berita dikatakan begini, Bang, Presiden pun menerima pilihan capres dan cawapres hasil godokan relawannya dan memastikan akan menyerahkannya ke parpol. Bagian saya memberikan bisikan kuat kepada partai-partai, ujar Presiden. Nah, berarti udah sesuai tuh dengan apa yang Bang Gauden barusan katakan. Ya, sebetulnya sih tidak terlalu sesuai ya. Sebab Presiden sudah menghadiri dalam penentuan calon presiden dari partai tertentu. Karena itu Presiden sudah ada di dalam, terikat dengan calon yang dia hadir pada saat itu. Atau mungkin ini adalah langkah untuk mengeratkan dukungan dari para relawan yang di sekian pemilu kan dikatakan sebenarnya motor penggerak utama terpilihnya seorang Joko Widodo, Bang. Ya, boleh-boleh saja, tetapi begitu dilantik menjadi presiden, ya menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Mestinya relawannya itu relawan seluruh rakyat Indonesia, bukan relawan Jokowi. Iya, memang di hari-hari ini kita harus ingatkan bahwa seorang presiden juga adalah kepala negara, seluruh warga negara harus menjadi anak buahnya. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2 terkait dengan keadaan di Papua. Pembebasan sandera KKB. KKB ini adalah kelompok kriminal bersenjata libatkan warga. Ini bagaimana nih Bang Gauden, melibatkan warga ini seperti apa, Bang? Tapi yang paling menarik itu KKB sepertinya suka-suka menyandra orang di Papua ya. Kenapa, Bang? Dan menjadi persoalan negara berada di mana ketika warga negara itu disandra. Ini pertanyaan mendasarnya. Bahwa untuk membebaskan para sandera itu melibatkan warga masyarakat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Itu tentu saja pilihan yang bagus ya. Tetapi paling bagus kalau menghentikan motivasi melakukan sandera itu. Iya, kenapa bisa kemudian semacam silih berganti begitu ya? Ada penyanderaan pilot Susier belum lepas kan, Bang ya? Belum kayaknya. Kayaknya atau sudah lepas atau belum? Kita sudah lupa juga mungkin ya? Ya, sejauh ini belum dilepas ya. Belum bisa diselamatkan. Masih di bawah penguasaan para kelompok
bersenjata di Papua itu. Oke, kita harapkan memang para petugas keamanan ya sebagai perwakilan negara di Papua benar-benar bisa hadir supaya tidak terus-menerus harus menyelamatkan atau membebaskan yang tersandra ini ya, Bang Iya, Gaudens. kalau kelompok yang sama bebas melakukan sandera setiap saat, ini menjadi pertanyaan besar, negara ini kemana gitu. Oke, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum. Berita ini mengatakan bahwa nyalek dan tidak fokus kerja, menteri bisa di-reshuffle. Ini yang mengatakan Presiden lagi nih Bang, Presiden Joko Widodo. Saya selalu evaluasi, kalau ganggu, memang kerjanya terganggu, ya nanti bisa di-reshuffle maksudnya. Begitu saja, kata Presiden Jokowi setelah memberikan arahan dalam acara musyawarah rakyat. Jadi seperti apa nih menteri-menteri yang kemudian bisa di-reshuffle, kategorinya seperti apa nih Bang Gaudens? Ya, saya kira pernyataan Presiden itu benar adanya, karena memang seperti itu ketentuannya. Kita tahu bahwa pada mulanya menteri kalau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mengundurkan diri sama seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, dan jabatan-jabatan lainnya. Akan tetapi di tengah jalan ada keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu yang menyatakan bahwa menteri tidak perlu mengundurkan diri dengan alasan menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bahwa menteri itu sangat tergantung kepada presiden, apakah dia mengundurkan diri atau tidak mengundurkan diri, atau dimundurkan atau tidak dimundurkan. Presiden ya? Jadi dalam hal ini Presiden Jokowi benar adanya. Jadi kalau begitu, yang saya ingin tahu nih, ukuran tidak fokus kerjanya ini Bang, kan persyaratannya kan reshuffle itu kalau tidak fokus kerja, ukurannya itu apa ya? Ya tentu ukurannya ukuran subjektif, karena mengangkat menteri juga adalah hak subjektif presiden. Presiden ya. Oke. Ya harapannya sih subjektivitas presiden itu juga diusahakan untuk didasarkan pada objektivitas begitu ya. Minimal mendekati objektivitas. Iya, supaya ada ukuran-ukuran yang pasti dan kita tidak gonjang-ganjing nih kalau menjelang nanti 2024 Februari pemilu, lalu sebentar-sebentar menterinya diganti. Ini repot juga. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Stop Serangan Cyber. Ini memang saya waktu mengikuti berita ini dari awal Bang Gaudens, seakan-akan saya sedang menyaksikan film ya. Saya penggemar film dan beberapa kali ada film-film seperti ini, film-film terorisme yang menggunakan serangan cyber. Tapi ini kan kejadian nyata ya, ini kok bisa terjadi Bang? Bagaimana Bang Gaudens? Ya, pada awalnya kita berharap dengan disahkannya Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi, tidak ada lagi data-data yang bocor. Tetapi faktanya sejak sebelum dan setelah undang-undang itu disahkan, data pribadi, data perusahaan maupun data instansi pemerintah lainnya tetap saja bocor. Dan ini lebih parah lagi pada saat ini, yang bocor itu, yang bermasalah itu adalah data perbankan. Betapa ruginya atau berapa banyak kerugian yang dialami oleh perbankan itu ketika dia berhenti beroperasi hanya gara-gara serangan cyber itu, dan betapa ruginya dan berapa banyak kerugian yang dialami oleh para nasabah yang tidak bisa menggunakan layanan perbankan tersebut. Karena itu kita minta stop serangan cyber. Cara menyetopnya tentu saja selama ini kan selalu dijanjikan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sehingga ada efek jerah. Tetapi sampai saat ini belum pernah kita mendengar ada orang yang dihukum seberat-beratnya. Bahkan dalam kasus lain yang ditangkap itu hanyalah penjual cendol. Gitu. Orang yang salah begitu ya? Entah salah atau tidak, tapi faktanya dia penjual cendol gitu ya. Oke. Ya ini memang sesuatu yang mungkin kita menganggap ini biasa, tapi sebetulnya kalau kita lihat maknanya ini sangat mengancam ini ketika kita sudah mulai banyak yang terkoneksi dengan online ya Bang ya, semua aspek kehidupan ini berbahaya sekali. Kita akan bahas itu Bang Gaudens, sampai misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 15 Mei 2023, Stop Serangan Cyber.
Stop serangan siber. Ujian sistem keamanan data perbankan nasional mengalami titik nadir ketika layanan Bank Syariah Indonesia mengalami masalah atau error selama 3 hari sejak Senin sampai Rabu pekan lalu. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi baik online atau offline. Seluruh kantor cabang, anjungan tunai mandiri, hingga BSI Mobile, Sami Mawon, macet. Nasabah yang akan bertransaksi harus gigit jari. Meski layanan BSI kembali pulih pada Kamis 11 Mei lalu, nasabah masih dihantui perasaan galau akan ancaman yang diduga dari kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0 yang mengaku telah melakukan serangan ke sistem layanan bank plat merah itu, sehingga membuat gangguan pada sistem perbankan BSI. Hal itu seperti diungkap akun Twitter Fusion Intelligence Center @darktracer atau darktracer_int. Dalam gambar yang diunggah Dark Tracer, hacker Lockbit 3.0 itu mengaku telah mencuri data pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data yang diambil dalam sistem BSI. Pihak BSI diminta menghubungi kelompok peretas dalam waktu 72 jam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Data yang dicuri setidaknya 5 jenis, yakni 9 basis data yang terdiri dari data 15 juta nasabah dan karyawan. Data itu meliputi nama, alamat, informasi dokumen, nomor kartu, nomor telepon, dan transaksi. Jika BSI tidak menghubungi kelompok peretas sesuai tenggat waktu yang ditetapkan hari ini atau besok, maka seluruh data tersebut akan dibocorkan. BSI belum bisa menjelaskan penyebab gangguan, apakah diretas oleh hacker Lockbit 3.0 atau karena masalah teknis lain. Yang jelas, kata Direktur Utama PT BSI Tbk Heri Gunadi, sistem keamanan data BSI akan diperkuat. Terlepas penyebab gangguan pada sistem layanan BSI, layanan nasabah yang terkendala selama 3 hari bukan perkara main-main. Seluruh pemangku kepentingan terkait keamanan siber di tanah air harus turun tangan menanganinya. Nasabah jangan diombang-ambingkan informasi yang belum tentu valid kebenarannya di media sosial. Pasalnya, informasi liar itu akan menyebabkan kepanikan nasabah yang ujungnya akan merugikan bank tersebut, khususnya umumnya perbankan nasional. Nasabah memerlukan jaminan kelancaran dalam bertransaksi dan jaminan keamanan data nasabah. Terlebih kehadiran BSI dianggap sebagai tonggak sejarah baru bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy, sektor ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, sungguh mengagumkan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk lahir pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut diharapkan bisa menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, modern, inklusif, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Jika benar terjadi peretasan data nasabah BSI dan kemudian diumbar oleh kelompok peretas, maka hal ini petaka bagi perbankan nasional. Sayangnya, Indonesia seperti terbiasa atau menganggap angin lalu perkara kebocoran data pribadi warga. Setidaknya ada 10 kasus kebocoran data dengan jumlah yang fantastis pada 2022. Mayoritas data yang bocor diduga berasal dari aplikasi milik pemerintah atau institusi negara. Presiden Joko Widodo sempat membentuk tim khusus untuk menyelidiki sekaligus membendung sepak terjang Bjorka, sang peretas. Tim sus terdiri atas Badan Siber dan Sandi Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Namun, Bjorka tak kunjung ditangkap. Yang ditangkap malah seorang penjual es di Madiun. Akhirnya tim sus tak jelas juntrungan kerjanya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi masih sebatas macan kertas. Gelombang peretasan data warga tak terbendung. Terkait krisis layanan di BSI harus jelas siapa yang bertanggung jawab.
tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah baik di tingkat regional maupun global tentu hanya mimpi di siang bolong jika pemerintah gagal membenahi sistem keamanan data BSI dan perbankan nasional. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Mini Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Bang Gaudens, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional lewat saluran telepon, Rizal E. Halim. Pak Rizal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Rizal, apa yang terjadi di BSI pekan lalu ini mengejutkan, tapi juga kita bersyukur sudah ditangani segera. Kalau Anda lihat, ini apakah memang menjadi kejadian terakhir kalau kita lokalisir di layanan perbankan nasional bahwa ada sebuah bank masih bisa dihack dan dikunci selama sekian hari, atau jangan-jangan kita harus memeriksa juga layanan perbankan yang lain? Bagaimana Pak Rizal? Jadi Mas Leo, jadi ini seiring berkembangnya digitalisasi, maka keamanan cyber itu meningkat kuat di mana-mana, dan saya pikir ini tidak mengejutkan buat saya karena kita punya pengalaman tadi disebutkan tahun 2022 kita banyak sekali pencurian data pribadi, hack ya. Kita sempat dibuat keteteran dengan Biorka waktu itu tahun lalu. Tidak cuma data-data pemerintah, data-data yang sifatnya di ruang-ruang komersial, data-data pribadi, bahkan Polri ya sempat kebocoran, bahkan data BIN ya, dokumen presiden dengan BIN itu sempat ditemukan di dunia maya ya, di dark web ya. Nah, beberapa tahun yang lalu juga banyak sekali sebenarnya pencurian data ya, di platform-platform e-commerce dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, jadi kasus Lockbit yang menyerang BSI ini menjadi peringatan keras ya buat kita, buat Indonesia untuk segera melakukan revitalisasi seluruh keamanan Pak Rizal, sistem di... Ini kan kita sudah pernah tahu ya, tadi Anda sudah sebut lagi, Biorka itu tidak pernah tertangkap, Pak. Lalu kalau kita lihat kasus BSI ini, benar ada yang mengklaim bahwa dia yang menghack, dia sebut namanya Lockbit 3.0. Tapi kan kita ragu sekali bahwa ini benar-benar kemudian bisa ditangkap, lalu benar-benar bisa dihentikan tindakannya, dan ini memastikan keamanan dari layanan perbankan yang lain juga aman. Bagaimana memastikan bahwa kita tidak jadi kehilangan keyakinan, Pak, akan keamanan atau keandalan sistem perbankan nasional kita, Pak Rizal? Ya, keamanan security sistemnya harus diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi kita harus tahu bahwa perbankan ini termasuk industri yang memiliki sistem yang sebenarnya sangat rigid ya. Okay. Tetapi pasca jebolnya data BSI, kita bertanya-tanya, ini ada masalah berarti dengan sistem perbankan. Perbankan juga harus bisa mengevaluasi ya. Bayangkan industri yang memiliki sistem yang rigid itu masih bisa dihack. Tapi jangankan itu, Polri aja bisa kan gitu ya. Jadi menurut saya sih tidak ada jalan lain. Kalau melacak pelaku, saya pikir itu pekerjaan yang jangka panjang ya. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mitigasi resiko lebih dalam. Okay. Mitigasi resiko lebih dalam tentunya kita perlu memperkuat sistem keamanan data yang dimiliki oleh tidak hanya pemerintah tapi juga di bidang di private sector. Nah, kita lihat sebenarnya Badan Cyber dan Sandi Negara itu juga bisa kita manfaatkan ya untuk memperkuat
piranti-piranti kita sebut sebagai protective belt ya. Pak Rizal. Jadi ada jaring-jaring pengaman ya. Oke, Pak Rizal, di hacking sistem BSI ini ada ancaman bahwa kalau tidak dibayar begitu ya, BSI tidak membayar kepada hacker, maka hari ini atau besok tenggatnya seluruh data yang diklaim ada 15 juta nasabah dan karyawan akan dibocorkan. Kalau menurut Anda benar apa tidak? Satu, yang kedua kalau itu benar, apakah BSI boleh membayar hacker ini, Pak? Wow, kalau Pak, menurut saya sih ada benarnya, bisa juga ya, sama dengan ketika kita data KTP itu dimunculkan ya, data-data COVID ya, data identitas itu dimunculkan, sebagian benar, sebagian data lama ya. Kalau itu benar berarti BSI boleh bayar tidak Pak untuk mengamankan data nasabah, Pak? Saya pikir tidak seperti itu juga kali ya. Jadi saya pikir yang perlu dilakukan BSI adalah melakukan mitigasi resiko lebih dalam, kemudian ya kalau tidak dibayar, kalau datanya bocor kan malah lebih bahaya lagi, Pak. Ya kan ada waktu untuk memberesin data-data tersebut, sehingga misalnya ya data enkripsi PIN dan password itu bisa direcovery. Jadi perbaikan ya, mitigasi risiko lebih dalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selamat pagi, Pak. Sebelum jeda, Bang Godian, pertanyaan saya tadi mungkin belum terlalu terjawab ya. Kan katanya hackernya BSI ini mengancam akan membocorkan kalau tidak dibayar. Saya tidak tahu juga ya, dibayar berapa, bagaimana. Itu yang harus dilakukan BSI apa, Bang? Ya kan bisa beberapa alternatif yang diambil ya. Kalau kita mengandaikan seperti penyanderaan gitu, orang disandera itu kan biasanya meminta tebusan. Betul. Tebusan itu diberikan secara terbuka atau di bawah tangan gitu. Ya bisa saja dilakukan, berbagai cara bisa dilakukan. Akan tetapi kita katakan hari ini BSI bukan tidak mungkin perbankan lain besok-besok gitu. Nah itu loh pertanyaannya, karena itu seluruh komponen bangsa ini harus bersatu padu melawan hacker itu. Kalau kita belajar dari kasus Bjorka kan sampai sekarang kita tidak tahu ada orangnya atau tidak. Memang kalaupun ada di mana, karena tidak tertangkap. Apakah di kasus BSI ini ada harapan yang baru, Bang, selain Bjorka itu? Malah menurut saya perlu diselidiki juga orang-orang dalam. Apakah mungkin hacker bisa bekerja sendiri atau apakah mungkin ada keterkaitan dengan orang-orang dalam gitu, kerjasama dengan orang dalam. Hal-hal seperti ini perlu diusut tuntas sehingga kedepannya kita punya pola di dalam menyelesaikan serangan hacker. Bukan kali ini saja, kita masih ingat beberapa waktu lalu ada data KPU, data KTP, data dari BPJS juga bocor ya. Ada platform e-commerce yang juga bocor sempat, Bang. Akan tetapi tidak ada penyelesaian yang secara sempurna sehingga itu menjadi role model di dalam menyelesaikan serangan hacker ini. Nah, ketika data perbankan yang diserang, ini persoalan sangat-sangat serius ya. Siapa yang harus segera memastikan keamanan, memastikan bahwa sistem perbankan yang lain juga aman? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Godian, sampai tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mendengarkan pendapat pemirsa ya, Bang Gaudens. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Gauden. Salam sehat. Selamat pagi, Pak John. Ya, salam sehat. Bagaimana Pak, ini stop serangan cyber. Bapak pakai layanan BSI tidak, Pak John? Kebetulan saya di Bank Mandiri sama Bank BNI saya. Oh, oke. Jadi tidak BNI, mengalami ya. Tapi kalau Anda lihat... saya juga was-was. Kenapa was-was, Pak? Bagaimana, Pak? Nah, jadi gini. Ya. Jadi stop serangan cyber. Memang betul kata Bang Gauden tadi, Bung Leo tadi kan. Dalam 2022 aja kita 10 kali institusi negara diserang oleh cyber ini, ya, hacker ini. Jadi gini, artinya rapuh betul, ya, rapuh betul yang kita betul-betul negara pengguna ini di sistem IT ini, ya, Bung Leo, ya, bukan belum menguasai kita. Ini yang paling menyedihkan lagi, yang saya tadi agak ketawa itu. Ini ada ugutan istilahnya, ya. Soalnya diculik orang di sana diminta tebusan. Ini kan sangat berbahaya. Iya. Sangat berbahaya, Bung Leo, kalau begini ya. Apakah sekarang ini kan tidak terjawab tadi yang Bung Leo tanya sama siapa tadi? Tidak terjawab. Apakah ini dibayar ugutannya? Permintaan para hacker ini? Kalau benar bagaimana? Ya, jalan keluarnya. Ya kan tidak jelas. Jadi ini ada satu fenomena yang luar biasa yang kita takutkan. Ini baru satu BSI, ya. Tidak tertutup kemungkinan bisa jadi. Jangankan yang ini, Bung Leo. Jangankan tim-tim apa nih, bank-bank ini. Sedangkan Pentagon jadi jebol oleh apa? Oleh tim hacker-hacker. Nah, jadi kita takut juga nih. Apalagi didukung pula sumber daya manusia kita yang gampang membocorkan data. Institusi ini penyakit. Ini yang jadi harus ada perbaikan ya. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John Veto ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lanan. Selamat pagi, Bung Gauden. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak Edward. Di dunia ini sudah ada 10 kali pembobolan data yang terbesar yang mencuri data ratusan juta informasi, Yahoo, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Sudah itu siswa SMA Indonesia itu pernah menjadi hacker untuk pertahanan Amerika, pernah mencuri data Amerika, kan ada kasusnya. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri kemajuan teknologi. Nah, dalam hal ini ya Menkominfo harus aktif lah karena pengalaman yang sudah. Bagaimana cara mengatasi? Pasti antara pencuri dengan maling, sepintar-pintar antara pencuri dengan polisi, sepintar-pintar polisi, malingnya pasti mencari jalan lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai bahwa betul-betul basis data itu harus terlindungi dengan aman. Yang kedua, tidak perlu dibayar. Mereka mau obral-obral, tapi sebelumnya sudah diadakan penyimpanan data yang lebih aman, sudah itu biarkan saja. Kalau dituruti dibayar, mereka akan ikut terus melakukan hal yang sama untuk selanjutnya. Ini akan membahayakan sekali. Ini baru bank syariah. Nah, kita harapkan ya tadi, teknologi tidak bisa kita pungkiri kemajuannya. Kita juga harus berkembang. Saya yakin sumber daya manusia Indonesia mampu untuk hal itu. Contohnya tadi saya kasih contoh, siswa SMA aja bisa meretas data pertahanan Amerika. Nah, ini yang kita perlu pelajari, berarti ada sisi-sisi kelemahan yang harus ditutupi oleh dengan sistem digital sekarang ini. Kalau menurut Anda, Pak, perlu tidak? Saya tidak tahu apakah Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia melakukan evaluasi kembali setelah kasus BSI ini kepada layanan sistem perbankan nasional, Pak. Apakah itu bank negara, apakah itu bank asing atau bank swasta nasional, supaya kemudian kita semua nasabah ini menjadi yakin dengan keamanan data kita, Pak. Perlu atau tidak perlu menurut Pak Edward? Sangat perlu. Pengamanan data sangat penting karena ini kan rahasia privat yang nggak boleh diumbar keluar. Terjadinya penipuan online sekarang kan karena pencurian data ini kan ya. Tahu-tahu ada nelpon saya, nah ini yang gambarannya. Nah, saya harap
tadi, kemajuan teknologi ini harus diikuti, perkembangannya harus diikuti. Kemampuan sumber daya manusia Indonesia ini mampu kok untuk itu. Baik. Nah, cuma yang kita sesalkan seperti yang disampaikan beberapa kali oleh Bung Leo, Bjorka sampai sekarang nggak tertangkap. Nah, ini Kemeninfo-nya gimana ini sebagai koordinator mengenai data ini? Kemana Oke, dia? dan juga Apa Badan yang Cyber juga dikerjakan? ya mungkin ya Pak Edward, Badan ya, supaya Cyber kita dan polisi dan bisa semuanya melihat ini yang seperti bekerja apa ya. sama. Oke, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang John. Aduh, Selamat pagi. negeri sedap ya, negeri sedap negeri ini. Kita sudah bolak-balik kebocoran data, tapi Bjorka sampai sekarang sudah nggak pernah ketangkap. Pertanyaan saya begini, Bang, sebenarnya negara ini mampu nggak sih merahasiakan atau menyimpan dengan baik data rakyatnya? Dulu kita kan pernah data pemilih bocor, data BPS bocor, data COVID bocor. Sekarang Bang, jujur Bang ini kan larinya kalau data udah kebongkar, itu kan larinya ke skimming Bang. Saya pernah menangani kasus skimming, itu skimming itu yang membocor, yang pelakunya tuh orang dari Yordania, tapi yang dibocorkan dari Bank Rakyat Indonesia yang diambil di daerah pulau sana, di Pulau Nusa Penida. Nah ini kan bahaya, lama-lama kan rakyat ini takut menabung uang di bank, nabung uang di bank bocor. Bahkan saya pun mungkin bisa dianggap salah satu korban bagaimana data saya pernah bocor, dibilang saya punya data checklist di Bank Indonesia. Padahal itu saya nggak pernah punya hutang di bank, sampai sekarang saya nggak pernah berhutang di bank, karena saya bukan orang kaya Bang, yang gampang berhutang gitu. Nah intinya negara harus benar-benar banyak kok hacker Indonesia yang sanggup mengamankan data pribadi rakyat. Itu aja Bang, makasih. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kita ingin melihat masalah ini dengan objektif, Bang Gaudens. Tapi kan memang jadi muncul pertanyaan. Yang pertama, apakah sistem di BSI itu sudah kembali aman sungguh-sungguh? Yang kedua, apakah sistem perbankan nasional juga aman? Bagaimana, Bang? Ya mestinya sih kembali aman ya. Kalau tidak kembali aman itu kan berarti belum bisa beroperasi. Belum bisa bertransaksi Tetapi apakah tidak bisa dijebol lagi itu persoalan lain. Karena itu mengevaluasi secara menyeluruh pertahanan IT itu sangat penting sekali. Jangan sampai jebol, apalagi sampai beberapa hari baru terkaget-kaget, itu kan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Perbankan nasional diserang dan sampai beberapa hari itu sangat luar biasa. Luar biasa masalahnya. Bang, masalahnya adalah yang bertanggung jawab paling depan untuk mengamankan data. Mungkin kalau dalam hal ini kan nasabah perbankan ya. Apakah memang bank bersangkutan atau tadi ada Pak Edward mengatakan ini bagaimana nih Kominfo katanya begitu. Atau misalnya polisi cyber atau badan cyber sandi nasional atau yang mana nih Bang? Ya bahkan ada yang bertanya apakah Menteri BUMN juga harus bertanggung jawab. Karena ini BUMN juga ya, BSI ya. Ini rentetan pertanyaan. Tetapi di dalam Undang-Undang 27 tahun 2022 itu kan ada perintah untuk membentuk lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Akan tetapi undang-undang itu kan masa transisinya 2 tahun ya. Ya kalau mau salahkan DPR sama pemerintah. Maksudnya 2 tahun itu belum ada. Padahal di dalam pasal 58 itu kan memerintahkan pembentukan badan perlindungan data pribadi yang di dalamnya salah satu tugasnya itu ya yang terkait dengan kasus-kasus seperti BSI maupun kasus-kasus lain yang terkait dengan kebocoran data pribadi. Bahkan harus dimintai pertanggungjawaban siapa pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi. Jangan sampai seperti selama ini data orang sudah bocor di mana-mana, tapi tidak satu orang pun yang bertanggung jawab atas data itu. Karena itu di pasal 58 Undang-Undang 27 tahun 2022 itu tegas sekali mengatur hal itu. Tapi jangan salahkan kenapa belum dibentuk, karena memang undang-undangnya belum berlaku. Itu dia. Transisinya 2 tahun. Bang, tapi pertanyaannya begini, apakah memang ini yang saya dengar ya, saya juga tidak tahu pasti sih, belum pernah ketemu dengan seseorang yang benar-benar mengaku hacker begitu ya. Konon katanya hacker di Indonesia ini jago-jago katanya, kalau benar orang Indonesia. Tapi pertanyaannya kan begini Bang, apakah memang segenap
kementerian lembaga, saya bilang begitulah karena tidak tahu nih siapa leadernya, memang benar-benar tidak mampu untuk menangkap seorang hacker katakanlah seperti Bjorka, karena memang bekerjanya kan internasional, antar wilayah begitu, atau memang belum mau? Kan ada dua persoalan di sana. Yang pertama itu persoalan bagaimana pertahanan supaya tidak dijebol kan? Iya, sistemnya. Itu berarti sistem itu masa hacker lebih ampuh, lebih tangguh ketimbang sistem perbankan. Ini menjungkir-balikan logika ini. Yang kedua, kenapa belum ditangkap? Memang tidak ada yang bisa ditangkap. Loh, karena nggak ada orangnya atau bagaimana? Ada orangnya atau salah tanggap. Yang beberapa kasus beberapa waktu lalu itu kan yang ditangkap itu tukang cendol itu, yang tidak paham tentang teknologi. Nah, hal-hal seperti ini mungkin perlu kerjasama. Menurut saya tidak bisa sendirian, tidak bisa kita hanya menuntut Kominfo, tidak bisa menuntut BSI, tetapi semua pihak itu harus duduk sama-sama untuk cegah hal ini, karena kalau hari ini BSI, besok-besok mungkin ada yang bocor ini kan, atau perbankan atau organisasi atau lembaga pemerintah lainnya yang bocor besok-besok. Karena itu tidak ada cara lain, harus ada kemauan kuat untuk bersama-sama mencegah ini. Kalau tidak mau mencegah bersama-sama ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Nah itu khawatirnya Bang, ada teman yang mengatakan begini, ini tidak akan besar ini, perhatian dan keseriusan kita untuk memperbaikinya tidak akan besar. Loh kenapa? Karena ini hanya sebuah bank, walaupun dia BUMN, tapi ukurannya kecil ini Leo, dibandingkan bank-bank besar lainnya. Coba kalau salah satu bank besar itu yang kena, ini pasti heboh nih. Apa benar begitu Bang? Kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. Pernah ngalamin ini? Gimana caranya? Udah coba SAP Express? Terima kasih. Ke Bali, Sabi. Ke Banjarmasin, siapa takut? Yogyakarta, ya bisa. Ke Papua, jangan ditanya. COD pakai SAP Express, banyak lebihnya. Jagonya COD, ya SAP Express. COD kemanapun, pasti nyampe. Bisnis pakaian bekas impor di Indonesia tumbuh subur selama puluhan tahun. Beragam modus penyelundupan terus terjadi, membunuh lebih dari 500.000 pelaku UMKM beromset 200 triliun per tahun. Isi satu kontainer itu sekitar 40 bal. Tiba-tiba digerebek, diambil, disita, terus dibakar seperti tempat lain. Kalau di stop, rela di stop. Tapi carilah saya pekerjaan atau pabrik. Realitas, jalur gelap pakaian bekas, jam 9:30 malam ini. Selamat pagi Indonesia, Senin sampai Jumat live, jam 8:30 pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Kodets, yang kita harus belajar dari kejadian BSI ini, bahwa BSI sudah memperbaiki sistem, tapi seperti yang tadi Abang katakan, apakah benar-benar sudah aman untuk amit-amit ya? Tapi kalau ada serangan berikutnya, apakah sudah benar-benar aman? Bagaimana Bang? Ya yang pasti itu pembobolan data pribadi itu semakin meningkat pada sisi kuantitasnya dan jauh lebih meningkat lagi pada sisi kualitasnya. Kalau sebelum-sebelum itu kan hanya berbicara tentang data yang ada di KPU, data yang di lembaga-lembaga yang tidak terkait dengan persoalan keuangan. Tetapi sekarang malah lembaga keuangan yang diserang. BSI hari ini bukan tidak mungkin bank-bank lain besok-besok gitu. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Kalau kita tidak serius. Kalau tidak serius. Nah, mengapa orang cenderung mau mencoba-coba untuk membobol data pribadi?
salah satu jawabannya yang masuk akal itu karena memang tidak ada sanksi yang berat yang pernah dijatuhkan di Indonesia sehingga menjadikan dia efek jera karena tidak bisa ditangkap, tidak pernah ditangkap gitu kan. Ya, karena mungkin seperti film-film serangan cyber juga Bang, bahwa si hacker ini akan tetap aman. Mungkin akan ditangkap beberapa orang, tapi hackernya sendiri akan tetap aman. Nah, kenapa tidak dibuat formulasi misalnya kemungkinan orang dalam bermain-main gitu. Ada kaki tangannya. Atau pengawasan internal yang tidak terlalu bagus gitu. Nah, hal-hal seperti ini ketika pengawasan internal atau perlindungan internal itu tidak kuat, mestinya juga dimintai tanggung jawab gitu. Jangan dibiarkan semuanya bebas gitu kan. Ya pimpinan BSI juga harus bertanggung jawab. Kalau kita melihat misalnya katakanlah setelah ini ada pertanggungjawaban dari pimpinan BSI Bang. Bagaimana memastikan bahwa kita benar-benar yakin sistem perbankan bukan hanya di BSI tentunya, bank-bank lain, karena kalau kali ini BSI siapa yang tahu bahwa besok-besok bukan bank-bank yang lain, itu benar-benar aman Bang. Bagaimana memastikannya? Apakah ketika nanti BSI sudah berjalan normal lagi, kita sudah anggap masalah sudah selesai? Bagaimana Bang? Ya, yang ada satu kepastian itu hanya bisa berdoa kita ini. Berdoa, oke. Ya, karena buktinya, ini kan bukan kasus baru ya. Pembobolan data itu sudah lama terjadi. Dan saya masih ingat persis, setiap kali terjadi pembobolan data yang selalu dibicarakan orang dari bawah sampai pejabat paling tinggi menyampaikan belajar dari kasus ini supaya tidak akan terjadi lagi. Buktinya besok-besok terjadi lagi. Jadi kalau begitu apa Bang yang kita bisa pastikan atau kita mintakan kepada para pemangku kepentingan ya, supaya kasus BSI ini kasus terakhir Bang. Apalagi ini bukan lembaga kecil-kecilan, ini lembaga nasional, ini perbankan Bang. Bagaimana Bang? Ya, daripada cawe-cawe hal-hal yang tidak penting ya. Mending seluruh pejabat di pemerintahan ini fokus bekerja, salah satunya fokus untuk mengatasi persoalan ini. Karena tidak bisa hanya satu lembaga, tidak bisa hanya satu kementerian yang mampu mengatasi ini, harus bersama-sama. Nah, untuk bisa menggerakkan semua ini ya, menurut saya tidak salah juga kalau Presiden mulai fokus untuk mengatasi persoalan ini. Yang harus menjadi leader Bang, kan ini jadi kalau kita lihat serba bingung ya. Apakah memang yang harus mengamankan, memastikan keamanan ini lembaga yang bersangkutan ya, dalam kasus ini BSI misalnya, atau memang Kominfo, atau badan cyber itu BSSN kalau tidak salah nama pendeknya, atau kepolisian, atau yang mana nih Bang yang harus jadi leader memastikan bahwa keamanan sistem perbankan nasional dijamin? Ya, kalau kita berbicara tentang institusinya, tentu ya Presiden lah yang harus bertanggung jawab. Kepala negara langsung? Loh, kenapa tidak? Ini kan persoalan sistem perbankan yang kalau jebol itu mengganggu perekonomian perekonomian Indonesia. Atau ya kalau tidak Presiden, Menteri Keuangan, di bawah Menteri Keuangan ya Menteri BUMN gitu, sampai Kominfo. Tapi yang paling penting buat saya itu semua pihak itu harus duduk bersama-sama untuk mengatasi persoalan ini. Ini sangat persoalan yang sangat serius. Kalau hari ini lembaga keuangan yang dalam persepsi orang itu lembaga keuangan itu sangat aman, bukan tidak mungkin lembaga-lembaga rahasia negara lainnya juga bisa dijebol gitu kan. Ada teman yang sudah mulai khawatir Bang, walaupun saya bilang kamu jangan terlalu fobia. Dia khawatirnya adalah kalau ini sekarang ada di lembaga keuangan perbankan, kan kita sebentar lagi menjelang pemilu Leo katanya. Wah, saya bilang kamu jangan begitu loh. Kalau keamanan sistem perbankan sebesar BSI, walaupun dari ukuran mungkin lebih kecil dari bank-bank besar yang lain yang juga bank negara, saja bisa ditembus. Kan ini hackernya jago sekali. Jangan-jangan dia bisa juga menembus sistem kepemiluan kita katanya. Apalagi sekarang sudah mulai nih ada daftar pemilih, nanti ada daftar caleg, calon-calon yang lain. Saya bilang, wah itu mengerikan sekali. Bagaimana Bang? Ya bisa terjadi. Makanya saya katakan tadi, ini bukan persoalan BSI, tetapi persoalan bangsa ini. Karena itu fokus
Nah, siapa yang memimpin semua ini? Ini kan pertanyaannya. Ya, Tadi komandannya saya siapa nih? Tadi saya katakan dari para cawe-cawe yang tidak jelas itu, mendingan seluruh kementerian, seluruh elemen bangsa, pemerintah maupun swasta juga, karena bukan tidak mungkin swasta juga bisa besok-besok dijebol gitu kan. Kita semua bersatu padu gitu, tidak perlu saling menyalahkan siapanya, tetapi kita bersatu padu mencari jalan keluar gitu. Ya harus ada yang memimpin memang. Harus ada yang memimpin dan semua mengerjakan tugasnya, meskipun mungkin sekarang sebagian sudah agak teralih dengan persiapan Februari 2024 begitu ya Bang ya? 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Ya sudah, kita harapkan bahwa para pemangku kepentingan benar-benar melaksanakan tugasnya dan tidak teralihkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Kita harapkan serangan cyber ini bisa berhenti. Bang Gaudentius Suhadi, terima kasih Bang sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi masih sebatas macan kertas. Gelombang peretasan data warga, hacker, tidak terbendung. Terkait dengan krisis layanan di BSI harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah baik di tingkat regional maupun global tentu hanya mimpi di siang bolong kalau pemerintah gagal membenahi sistem keamanan data BSI dan juga sistem keamanan perbankan nasional. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.